Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik SMK Negeri 1 Bulang Utara dimanapun kalian berada, khususnya dari kelas 11E atau dari kelas 11 Al-Sinta. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Dwi Susanto, ST, sebagai guru mapel alat mesin pasca panen, akan mengajarkan materi perlengkapan keselamatan kerja alat mesin pasca panen tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan mengingatkan kembali materi sebelumnya, yaitu apa sih alat mesin pasca panen itu? Nah, alat mesin pasca panen itu adalah alat yang digunakan pada saat setelah masa pemanenan atau saat masa setelah pengumutan atau pemetikan hasil dari sawah atau ladang. Pada setelah pemanenan tersebut, proses pengolahan dibutuhkan. Nah, proses pengolahan itu bermacam-macam dan memerlukan peralatan dan mesin sebagai alat untuk mengolah hasil panen tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kecelakaan di lapangan maupun di pabrik, maka kita harus mengetahui perlengkapan apa saja yang digunakan untuk menyelamatkan diri kita dari kecelakaan yang tidak terduga. Makanya, kita harus mempelajari materi ini supaya kita berasa aman saat bekerja. Adapun alat yang digunakan itu yaitu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang, yang mana fungsinya itu untuk mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh kita dari potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Kemudian kompetensi dasar yang ada pada pembelajaran kali ini yaitu memahami perlengkapan keselamatan kerja mesin pasca panen, kemudian menyiapkan perlengkapan kesehatan kerja dan keselamatan kerja mesin pasca panen. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan konsep perlengkapan keselamatan kerja mesin pasca panen. Kemudian siswa dapat menyebutkan perlengkapan kerja mesin pasca panen tersebut. Dasar hukum yang digunakan pada keselamatan kerja kali ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu ada dua pasal. Yang pertama pasal 86 yang berbunyi, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian pasal 87, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Maksudnya, setiap perusahaan itu harus ada sistem keselamatan kerja pada pabrik atau lapangan yang untuk mempekerjakan pekerjanya. Dan maksud dari pasal 86 itu, pekerja atau buruh itu wajib memperoleh hak perlindungan atas keselamatan dirinya sendiri dari perusahaan tersebut. Mari kita bedah arti dari alat mesin pasca panen dan perlengkapan dari keselamatan kerja itu sendiri. Alat di sini berarti bahan atau benda yang digunakan untuk melakukan sesuatu, sedangkan mesin yaitu alat yang digunakan untuk meringankan pekerjaan manusia. Yang perlu kita garis bawahi di sini, bukan semua yang berbahan bakar itu dinamakan mesin. Bisa saja benda sederhana yang ada di sekitar kita itu dikatakan mesin. Kemudian pasca panen. Pasca panen itu diartikan sebagai kegiatan setelah pemanenan. Setelah kita mempelajari arti kata alat mesin pasca panen, kemudian kita mempelajari arti dari K3, yaitu kesehatan, keselamatan kerja, yang memiliki pengertiannya masing-masing. Kesehatan kerja yaitu upaya yang ditujukan untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya
dengan cara mencegah dan memberantas penyakit yang diidap oleh pekerja. Pokoknya intinya di sini kesehatan kerja itu upaya yang ditunjukkan untuk mendapatkan kesehatan setinggi-tingginya oleh pekerja. Kemudian ada keselamatan kerja. Pengertiannya itu upaya yang ditunjukkan untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang yang bekerja, melindungi peralatan, tempat kerja, dan bahan yang diproduksi, dan untuk melancarkan proses produksinya sendiri. Kemudian ada faktor penyebab kecelakaan kerja, yaitu ada faktor lingkungan, faktor manusia, dan faktor alat kerja. Faktor lingkungan sendiri yaitu faktor kecelakaan yang terjadi karena alam atau lingkungan yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Contohnya banjir dadakan atau longsor dan gempa bumi. Lalu ada faktor manusia, yaitu kecelakaan karena kelalaian manusia itu sendiri atau kelalaian oleh operatornya itu. Contohnya seorang operator yang mengantuk kemudian dia menjadi tidak fokus sehingga terjadilah kecelakaan yang tidak diinginkan. Kemudian ada alat kerja, kecelakaan yang terjadi karena alat kerja, yaitu kecelakaan karena alat yang digunakan pada saat pengerjaannya itu sudah tua atau kadaluarsa. Contohnya, gerinda yang digunakan sudah aus gearnya, makanya alat tersebut dapat melukai penggunanya. Nah, demikianlah materi pada kesempatan kali ini. Bila ada pertanyaan, langsung di japri saja di WA saja. Dan untuk tugas untuk materi ini bisa lihat di WA group. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik SMK Negeri 1 Bulang Utara dimanapun kalian berada, khususnya dari kelas 11E atau dari kelas 11 Al-Sinta. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin.